Halo semua, apa kabarnya hari ini? Video ini untuk memenuhi tugas besar pengantar kecerdasan buatan. Nama saya, Ricky Susanto. NIM, 4112211040. Video ini berjudul, AI untuk Keamanan dan Pengawasan di Industri. 1. Definisi machine learning dan tipe-tipenya. Machine learning adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar dari data dan meningkatkan performanya tanpa perlu diprogram ulang secara manual. Dengan machine learning, sebuah sistem dapat mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berbasis data, yang relevan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan dalam berbagai sektor industri. Tipe-tipe machine learning. 1. Supervised learning. Pada tipe ini, model dilatih menggunakan data berlabel, di mana setiap data masukan memiliki jawaban yang sesuai label. Supervised learning sangat cocok untuk tugas-tugas seperti klasifikasi. Contoh, mendeteksi ancaman keamanan atau regresi, memprediksi jumlah kendaraan di jalan raya. 2. Unsupervised learning. Pada tipe ini, model tidak memerlukan data berlabel. Sistem ini digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, seperti kluster atau anomali, dalam data yang tidak terstruktur. Contoh, dalam pengawasan lalu lintas, unsupervised learning dapat membantu mendeteksi anomali, seperti lonjakan kendaraan di area tertentu, yang mungkin mengindikasikan kejadian tak terduga. 3. Reinforcement learning. Pada tipe ini, model belajar dari interaksi dengan lingkungan melalui sistem reward dan punishment. Model ini terus beradaptasi untuk memaksimalkan reward dalam pengambilan keputusan. Contoh dalam pengelolaan kota pintar, reinforcement learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas agar mengurangi kemacetan. 2. Definisi Naive Bayesian dan penerapannya. Naive Bayesian adalah algoritma machine learning berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes untuk membuat prediksi. Algoritma ini dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun memiliki asumsi bahwa semua fitur dalam data bersifat independen. Penerapan di keamanan dan pengawasan. Di sistem keamanan siber seperti DigiSign, Naive Bayesian sering digunakan untuk mendeteksi ancaman seperti phishing. Model ini menganalisis elemen-elemen dalam email, seperti adanya istilah-istilah yang sering muncul dalam email phishing, seperti urgent atau verify your account. Analisis terhadap alamat email pengirim apakah mencurigakan atau tidak. Mencari pola tautan yang berisiko. Dengan menggunakan pendekatan probabilistik, sistem dapat menghitung kemungkinan bahwa email tersebut berbahaya atau aman. Misalnya, jika email memiliki banyak indikator phishing, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna. 3. Contoh kasus penggunaan supervised learning. Di kelas Smart City Solutions, supervised learning digunakan dalam pengawasan melalui CCTV untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Prosesnya melibatkan model dilatih menggunakan ribuan data video yang berlabel, seperti aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan. Saat model diimplementasikan, ia dapat 1. Mengenali perilaku abnormal, seperti orang yang mondar-mandir di area terlarang atau tindakan perusakan properti umum. 2. Mengirimkan peringatan real-time kepada petugas keamanan sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan. Contoh nyata, model ini digunakan untuk mendeteksi perusakan fasilitas umum di taman kota, di mana petugas dapat mencegah kerusakan lebih lanjut sebelum terjadi kerugian besar. 4. Contoh kasus penggunaan unsupervised learning. Unsupervised learning diterapkan untuk deteksi anomali lalu lintas, yang membantu mengidentifikasi pola tak terduga. Prosesnya meliputi 1. Model mempelajari pola lalu lintas harian, seperti kecepatan rata-rata kendaraan, volume kendaraan, dan waktu sibuk. 2. Jika terjadi pola yang tidak biasa, seperti lonjakan jumlah kendaraan di tengah malam atau perlambatan mendadak,
sistem akan memberi peringatan kepada pengelola kota. Contoh lainnya adalah pada saat terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol akibat gangguan sistem pembayaran. Model ini dapat mendeteksi masalah lebih cepat, memungkinkan operator untuk segera menangani situasi tersebut. 5. Dampak model ML pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan. Penerapan machine learning dalam keamanan dan pengawasan memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan bisnis dan efisiensi operasional perusahaan. A. Alignment dengan tujuan bisnis. Penerapan model ML mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan dengan memecahkan masalah spesifik. Contoh, model deteksi anomali di klaim membantu menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah tertentu sebesar 15%, mendukung misi kota pintar yang lebih aman. B. Return on Investment ROI. Evaluasi ROI mencakup perbandingan antara biaya pengembangan model dengan manfaat finansial atau efisiensi yang diperoleh. Contoh, di DigiSign, biaya pengembangan model deteksi fraud sebesar 500 juta rupiah menghasilkan penghematan hingga 5 miliar rupiah per tahun karena berhasil mencegah penipuan digital. C. Peningkatan efisiensi operasional. Sistem berbasis ML memungkinkan perusahaan mempercepat proses manual dan mengotomatisasi tugas kompleks. Contoh, model deteksi perilaku abnormal pada CCTV mengurangi waktu respons petugas keamanan dari 15 menit menjadi kurang dari 5 menit, meningkatkan efisiensi operasional. D. Pengurangan risiko. ML membantu mengidentifikasi potensi risiko lebih awal, mencegah kerugian yang lebih besar. Contoh, model deteksi fraud di DigiSign mampu mengidentifikasi dan memblokir transaksi mencurigakan sebelum kerugian mencapai miliaran rupiah, memberikan perlindungan signifikan bagi pengguna. Kesimpulan. Dengan memanfaatkan machine learning, solusi seperti DigiSign dan klaim menunjukkan bagaimana AI dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain meningkatkan keamanan dan pengawasan, teknologi ini juga mempercepat proses bisnis, mengurangi biaya, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Model ML yang terintegrasi dengan baik tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga menjadi aset strategis dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Terima kasih. Semoga dengan video ini dapat membantu untuk menambah pengetahuan bagi para penonton.